Immanuel, Tuhan beserta kita. Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Jonathan F. Lukulalang, pada hari Minggu tanggal 8 Oktober tahun 2023. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Tuhan Yesus, kembali kami akan membacakan firman-Mu dan menyampaikan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu dan urapi para pendengar yang akan mendengarkan firman Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Berfirmanlah, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Namun saya akan membacakan ayat 3 dan ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata begini. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Lalu ayat yang ke-10. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti akan ditebang dan dibuang. Demikianlah firman Allah yang berbahagia kita membaca, mendengar, dan melakukan firman Allah. Tema kita pada hari ini, kita harus berani menegur orang yang tidak benar. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, Diogenes adalah seorang filsuf yang sangat kritis pada zamannya. Rupanya ia juga sangat kritis kepada penguasa dan kalayak ramai. Mungkin karena itu nasibnya tidak beruntung. Ia hidup menyendiri dan makan malam hanyalah umbian atau singkong. Hal itu rupanya diketahui oleh seorang rekan filsuf yang lain yang bernama Aristippus. Aristippus hidup enak dan mewah karena dia menjilat raja. Dia sering cari muka kepada raja. Pada suatu hari, Aristippus mengunjungi Diogenes. Lalu Aristippus berkata kepada rekannya itu, kalau engkau mau belajar menghambakan dirimu kepada raja, engkau tidak perlu lagi hidup dengan makan makanan sampah untuk binatang-binatang, yaitu singkong atau ubi. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, Diogenes menjawab, jika engkau sudah belajar hidup dengan makan singkong, makan ubi, engkau tidak perlu mencari muka kepada raja. Engkau tidak perlu menjilat raja. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, Diogenes dia berani menegur rekan sekerjanya dengan tegas. Dia sangat berani. Dan hal-hal inilah, keberanian ini yang dibutuhkan oleh orang-orang yang hidup di abad ke-21 ini. Karena di abad 21 ini sudah terlalu banyak orang yang tidak benar. Nah, marilah kita mengambil contoh Diogenes. Dia hidup apa adanya, tapi dia hidup benar dan dia selalu punya prinsip hidup. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, dalam Injil hari ini kita mendengar seorang tokoh yang berani, yang mengecam siapa saja yang tidak bertanggung jawab atau siapa saja yang hidup tidak benar. Ia adalah Yohanes Pembaptis. Kepada golongan rohaniawan masa itu, Yohanes menegur dengan keras, dengan berani. Dan dia mengatakan, hai bangsa yang bangsat ini,
Siapa bilang kamu bisa lolos dari murka Allah yang mengancam? Ia tahu golongan rohaniawan banyak berpura-pura dan sok suci. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, banyak rohaniawan yang sok suci, sok benar, pada hidupnya tidak benar. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, merekalah yang paling membutuhkan pertobatan. Seperti yang diungkapkan oleh Yohanes Pembaptis dalam ayat yang kedua tadi, ayat ketiga. Bertobatlah, karena kerajaan Allah sudah dekat. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dan kepada golongan pejabat, khususnya pejabat pajak, Yohanes Pembaptis memperingatkan, jangan menagih lebih banyak daripada apa yang ditentukan. Jangan menjadi tengkulak. Yohanes Pembaptis mencelah segala bentuk korupsi dan pungli. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, di zaman ini bangsa kita banyak sekali korupsi dan pungli. Beranikah kita menegur? Sebagai pejabat yang benar, sebagai anggota DPR yang benar, kita harus berani menegur akan pejabat-pejabat yang korupsi dan pungli, supaya negara kita yang diberkati, supaya Indonesia menuju ke Indonesia emas, menuju ke Indonesia yang diberkati Tuhan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, kepada golongan angkatan bersenjata, Yohanes Pembaptis menegaskan, jangan merampas dan memeras. Polisi, bahkan angkatan bersenjata yang lain, sekali lagi, jangan memeras dan jangan merampas. Tentunya hal ini menyangkut pejabat tertinggi seperti Herodes. Yohanes tidak segan-segan membongkar skandal seks dan perselingkuhan yang terjadi di istana pada waktu Herodes memerintah. Dia tegas dan dia berani menegur yang tidak benar supaya menjadi benar. Tapi rata-rata mereka yang ditegur tidak mau hidup dalam kebenaran. Rata-rata mereka yang ditegur tetap hidup di dalam ketidakbenaran. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, pertanyaannya di abad ke-21 ini, apakah Yohanes terlalu berani? Yang jelas ia telah berbicara lantang tanpa perhitungan. Apa yang mesti diperhitungkannya? Ia sendiri berpakaian kulit kayu dan makan belalang dan minum madu hutan. Dan Yohanes sudah siap untuk dilenyapkan. Yohanes tahu resikonya. Tetapi Tuhan Yesus harus bertambah besar. Biarlah ia akan bertambah kecil. Yohanes akan bertambah kecil, bahkan menghilang. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, bagaimanapun juga kerajaan Allah sudah dekat. Makanya seruan Yohanes Pembaptis merupakan seruan juga bagi kita yang hidup di abad yang ke-21 ini. Bagi kita yang hidup di akhir zaman ini. Dan dia berkata, bertobat. Pertobatan berhubungan erat dengan kerajaan Allah. Pertobatan berhubungan erat dengan kerajaan surga. Kalau Anda korupsi, Anda penyuap, Anda pesina, Anda pejudi, dan sebagainya, kalau Anda bertobat, maka kerajaan surga terbuka. Tapi kalau Anda dan saya tidak bertobat, maka kerajaan neraka terbuka juga untuk Anda dan saya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, semoga seruan keberanian Nabi Yohanes
dan para martir kebenaran abad kita ini tidak akan menjadi seruan di padang gurun yang tampak gemahnya. Marilah kita bergemah menyuarakan keberanian dan menegur orang-orang yang hidup tidak benar di abad saat ini, di akhir zaman ini. Semoga firman Tuhan ini membuat bangsa kita itu maju menuju Indonesia emas. Indonesia maju, Indonesia diberkati, Indonesia menjadi berkat bagi masyarakatnya sendiri dan juga bagi bangsa-bangsa lain. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, bantulah kami untuk berani berkata benar di tengah-tengah ketidakbenaran, di tengah-tengah ketidakjujuran, di tengah-tengah kebohongan di zaman ini, di tengah-tengah orang atau pejabat yang korupsi dan menyuap. Tolong kami Tuhan, berkati kami, dan Roh Kudus memenuhi kami. Ampun dosa kami, dengarlah doa kami, dalam kasih dan pengampunan Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Terpujilah Kristus, sampai kita berjumpa di kesempatan yang lain.